Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang berinvestasi di reksadana. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Perkenalkan, nama saya Sofitri Ramadanti. Yang pertama, berinvestasi secara tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah aktivitas menanam uang secara tidak langsung dengan membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti saham, obligasi, atau reksadana. Surat berharga tersebut dibeli dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset dari berbagai perusahaan yang pengelolaannya dilakukan manajer investasi. Selanjutnya, ada manfaat melakukan investasi tidak langsung, yaitu yang pertama, membantu terhindar dari dampak inflasi, yang kedua, digunakan sebagai tabungan hari tua, yang ketiga, menjadi sumber penghasilan tambahan. Kelebihan investasi tidak langsung, yaitu investor hanya mengeluarkan dana, kegiatan sudah diatur manajemen investasi, dan mudah untuk dicairkan. Sedangkan dari kekurangan investasi tidak langsung, yaitu investor tidak memiliki kontrol penuh terhadap pengelolaan dana. Bila ada kelalaian, investor turut menanggung resikonya juga. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah badan usaha milik swasta atau umum yang mengelola, menjual, dan memasarkan dana kepada publik untuk tujuan investasi, serta menawarkan berbagai dana dan layanan investasi kepada investor yang meliputi manajemen portofolio, akuntansi, dan layanan manajemen pajak. Jenis-jenis perusahaan investasi yaitu pertama ada unit investment trust, yang kedua ada closed-end investment company, dan yang ketiga ada open-end investment company. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana. Reksadana yaitu dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek dan manajer investasi. Jenis reksadana berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada reksadana perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola portofolio efek. Yang kedua, reksadana kontrak investasi kolektif. Dibentuk berdasar kontrak investasi kolektif antara manajemen investasi dan bank golongan besar reksadana dari portofolio investasi, yaitu ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja perusahaan investasi. Diperlukan pengukuran kinerja karena divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti punya kinerja yang baik. Jika laba dihubungkan dengan investasi, digunakan menghasilkan laba. Pengukuran kinerja investasi yang pertama itu ada economic value added, untuk menentukan apa perusahaan sudah menciptakan nilai ekonomis di atas atau di bawah rata-rata modal yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kekayaannya. Yang kedua itu ada return on investment, dihitung dengan membagi laba diproses dari investasi dengan aktiva yang diinvestasikan untuk memperoleh laba tersebut. Dua macam kategori investasi internasional. Yang pertama itu penanaman modal asing langsung, dan yang kedua investasi portofolio. Baik, selanjutnya ada hedge funds. Hedge funds adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai nasabah lalu dikelola secara privat oleh fund manager sehingga tidak dibatasi oleh aturan investasi layaknya suatu reksadana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari hedge funds. Tujuan utama dari hedge funds ada, yang pertama itu mengoptimalkan imbalan hasil, yang kedua menurunkan risiko kerugian, dan selanjutnya ada kelebihan dari hedge funds. Yang pertama itu investasi tergolong fleksibel, yang kedua bentuk investasi beragam, yang ketiga itu keuntungan relatif tinggi. Selanjutnya ada kekurangan dari hedge funds. Yang pertama itu risiko kegagalan tergolong tinggi, yang kedua modal yang dibutuhkan relatif besar, dan terakhir itu investasi terbatas bagi investor.